kalian berpikir anime ini tuh adalah tentang bullying, maka kalian salah. Karena pembulian bukan pesan utama dari anime ini. Tapi anime ini tentang toxic parenting. Jadi ini adalah anime Takopi no Genzai atau Takopi Original Sins, sebuah anime yang katanya itu bikin depresi dan menjadi anime terbaik di tahun 2025. Dan saya sangat setuju. Takopi ini memang menjadi anime yang bikin depresi karena punya cerita yang sangat kuat, yang sangat berat banget. Tapi meski bisa bikin depresi, aku itu sangat setuju kalau misalkan Takopi ini tuh menjadi anime terbaik di tahun 2025. Nah, karena bisa bikin depresi, jadi aku saranin buat kalian yang punya hati Hello Kitty untuk tidak nonton anime ini. Tapi bagi kalian yang nyari anime dengan story yang kaya, maka kalian harus nonton video ini. Karena di sini saya akan mereview anime Takopi. Jadi langsung aja kita review anime Takopi yang kita mulai dari story atau cerita. Nah, Takopi ini tuh punya cerita layaknya Honey Trap. Seakan-akan anime itu punya ambience santai, indah, dan penuh kesenangan. Tapi aslinya wadidaw banget. Di awal kita diperlihatkan seorang cewek ketemu sama alien gurita aneh yang polos. Terus diperlihatkan juga kebersamaan mereka layaknya Doraemon dan Nobita. Ya, bisa dibilang Doraemon itu emang menginfluence Takopi. Jadi Takopi itu adalah versi gelap dari Doraemon. Dan itu terlihat di episode pertamanya. Di awal kita lihat hal-hal yang bahagia. Di pertengahan ke ending, gila banget. Kayak perasaan kita tuh dijatuhin paksa ke arah yang gelap banget. Nah, selain dari ambien yang nipu, dari segi plot juga kita tertipu. Kita awalnya ngira ini tuh adalah anime tentang pembulian. Tapi ternyata ini tuh adalah anime tentang toxic parenting. Pembulian itu adalah outputnya. Nah, untuk inputnya adalah toxic parenting. Kita bisa melihat banyak sekali toxic parenting di sini. Ada yang tidak menganggap anaknya, ada yang memanfaatkan dan tidak peduli dengan anaknya, ada juga yang terlalu berharap ke anaknya. Kayak tipikal orang tua yang suka ngebandingin dengan anak tetangga, kayak tuh lihat anak tetangga tuh bisa, kenapa lu nggak bisa? Nah, kayak gitu, ada juga kayak gitu di sini. Dan ya macam-macam lah toxic parenting di anime ini, dan emang banyak sekali tipe toxic parenting di sini. Nah, yang paling berdampak pada cerita ada pada orang tua yang selalu berantem di depan anaknya. Dan itu ada di karakter Marina yang merupakan seorang pembuli. Nah, alasan kenapa Marina itu selalu membuli Shizuka adalah karena dia itu berpikir alasan orang tuanya selalu berantem adalah ibu dari Shizuka. Jadi ayah Shizuka yang tidak peduli dengan keluarganya selalu menghamburkan uangnya untuk kehidupan malamnya. Nah, ibu Shizuka yang tidak pernah memperhatikan Shizuka, dia itu bekerja sebagai wanita malam dalam tanda kutip ya. Nah, informasi ayah Marina yang selalu main di malam hari, dia dapatkan dari topik berantem ortu dia. Jadi ibunya Marina selalu membawa ibu Shizuka untuk menyalahkan ayah dari Marina. Dan ayahnya pun tidak menyangkal itu. Jadi kayak mereka itu membeberkan keburukan mereka di depan anak mereka yang masih polos. Dan itulah yang membuat Marina benci ke Shizuka. Yang padahal Shizuka itu nggak salah. Jadi Shizuka menjadi pelampiasan Marina atas masalah keluarga Marina. Dari segi story ini tuh penuh akan makna dan pesan tersirat, terutama pesan toxic parenting yang di sini bisa menghasilkan pembulian. Nah, di ending masalah yang dapat diselesaikan itu hanya subplotnya saja, yaitu pembulian. Sedangkan plot utamanya atau masalah utamanya yaitu toxic parenting tidak dapat diselesaikan. Karena masalah toxic parenting itu hanya bisa diselesaikan oleh orang tuanya sendiri, nggak bisa diselesaikan oleh orang luar. Jadi selain memiliki makna yang dalam, anime ini tuh juga sangatlah realistis dengan mengangkat permasalahan masyarakat yang sangat sulit untuk diselesaikan. Bagi aku, story Takopi itu sangatlah sempurna. Tidak ada kekosongan dan juga kesalahan dalam story-nya. Endingnya itu sangatlah masuk akal dan sangatlah memuaskan. Nah, karena story-nya itu sangatlah sempurna, maka aku kasih skor 10 alias sempurna untuk story-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian visual atau grafis. Takopi itu adalah anime non-action, jadi nggak perlu visual yang dark dedor atau plesi-plesi kayak Demon Slayer. Nah, bagi aku, Takopi itu memiliki visual yang sangat seni. Ada nilai seninya, tidak monoton. Animasinya itu tidak patah-patah dan sangat flawless. Dan tiap animasinya pun ada artinya atau tujuannya. Pertama, memperlihatkan dunia yang cerah. Seperti ingin memberikan pesan kalau ini tuh adalah anime yang heavy-heavy.
Tapi tiba-tiba ambiennya itu berubah jadi mencekam dengan cahaya sore yang kuning atau oranye. Membuat pesan happy di awal itu langsung hilang. Jadi dari segi penggambaran ambien, Takopi itu tidak pernah gagal. Ketika senang ya ambiennya itu cerah, ketika marah ambiennya gelap. Dan ketika putus asa ambiennya itu cahaya sore yang kekuningan gitu atau yang oranye-oranye gitulah. Jadi dari penggambaran ambiennya sangatlah bagus. Didukung juga dengan penggambaran latarnya yang cantik banget. Lalu untuk alat-alat Takopi juga kadang-kadang dibuat plesi-plesi yang berlebihan. Menggambarkan kalau alat-alatnya itu luar biasa. Dan hal yang paling saya suka adalah penggambaran dua dunia atau dua planet yang berbeda. Jadi untuk bumi digambarkan dengan animasi dua dimensi. Nah untuk planet Takopi digambarkan dengan animasi 3D seperti menggunakan practical effect gitu. Dan ini tuh menggambarkan kalau dua dunia ini tuh berbeda banget. Dunia manusia itu adalah dua dimensi, sedangkan dunia Takopi itu adalah tiga dimensi. Dan ini mirip seperti anime Hello World. Nah dalam anime Hello World, dunia virtual itu digambarkan menggunakan animasi 3 dimensi. Sedangkan untuk dunia nyata digambarkan dengan menggunakan animasi 2 dimensi. Jadi bagus banget penyampaian pesan melalui visualnya. Intinya visualnya itu sangatlah nyaman untuk ditonton. Sangat sesuai dengan kebutuhannya. Saya nggak ada masalah dengan visualnya. Bagi saya visualnya itu sangatlah sempurna di genre-nya, yaitu genre yang non-action. Jadi karena tidak ada masalah dan saya merasa puas, saya kasih skor 10 untuk visual atau grafisnya, yang artinya sempurna. Nah sekarang kita masuk ke desain karakternya. Takopi itu bukan anime TV, tapi anime Onna atau spesial. Jadi menggunakan ciri khas dari anime spesial termasuk anime movie. Dimana desain karakternya itu unik banget, beda dari yang lain. Dan memang karakternya itu punya desain yang unik-unik. Terutama di anatomi tubuh yang kurus kering dan juga panjang. Saya tidak ada masalah dengan anatomi tubuh yang panjang atau kurus kering gitulah. Karena saya sudah terbiasa dengan anime Code Geass yang juga menggunakan desain karakter atau anatomi tubuh yang panjang dan juga kering atau kurus kering. Nah, karena menggunakan ciri khas anime movie dan pendekatan anime yang cerah, jadi desainnya itu terlihat sebagai karakter dari anime movie yang cerah dan heavy. Dan inilah pilihan yang bagus karena bisa memberikan kesan honey trap. Kita kira anime itu happy dari desainnya, tapi sejatinya anime itu gelap banget. Jadi pilihan yang bagus untuk mengarahkan ke anime yang happy dari segi desain. Nah selain itu, desain tiap karakter juga sangat mewakili keadaan mereka. Kita mulai dari Takopi yang punya wujud gurita-pink yang lucu, sesuai dengan sifat dia yang polos dan tidak mengetahui dosa manusia. Lalu Shizuka yang biasa aja dan sangat sederhana, dengan baju putih dan celana biru yang khas karakter miskin. Di sana terlihat kalau Shizuka itu adalah karakter miskin yang tak terurus oleh orang tuanya. Lalu untuk karakter Marina didesain sebagai karakter Ojo-sama yang jahat atau villainous gitulah, dengan rambut blonde panjang ciri khas dari karakter villainous. Lalu Naoki digambarkan sebagai cowok pintar yang disiplin. Saya memberikan pesan kalau dia itu adalah orang yang disiplin dan pintar. Jadi desain tiap karakter itu sangatlah bagus banget, sangat mewakili keadaan mereka. Jadi tidak ada masalah bagi aku untuk di bagian desainnya. Nah karena tidak ada masalah, maka ya artinya sempurna banget gitu desainnya. Nah karena sempurna, maka aku kasih skor 10 alias sempurna untuk desain karakternya. Lagi-lagi nilai 10 ya. Ini nilai 10 yang ketiga kalinya untuk anime Takopi dari saya. Nah kalau misalkan ada yang bilang desain karakternya itu aneh karena anatominya itu panjang dan kurus, ya mohon untuk diwajari aja sih, karena ini itulah anime spesial. Ini bukan anime TV series, yaitu seperti anime movie gitulah. Jadi mereka itu tidak menggunakan ciri khas dari TV anime atau anime TV. Karena kan anime TV itu ciri khasnya adalah ya realistis. Sedangkan untuk anime movie itu punya ciri khas yang tidak selalu realistis. Nah sekarang kita masuk ke developing karakternya. Bagi aku developing karakternya itu tidak ada kekurangan. Semua developingnya itu sangat masuk akal dan juga sangatlah realistis. Sifat tiap karakternya itu tumbuh karena ada alasannya. Dan alasannya pun sangatlah masuk akal. Jadi ya tidak dipaksakan. Untuk endingnya di mana subplot pembulian itu terselesaikan, bagi aku sangatlah realistis dan sangatlah masuk akal. Jadi tidak dipaksakan untuk endingnya itu. Jadi perubahan hubungan tiap karakternya bagi aku sangatlah masuk akal atau tidak dipaksakan. Jadi Takopi itu meski anime fantasi, tapi dalam hubungan tiap karakternya, mereka itu sangatlah realistis. Dan ya lagi-lagi ini tuh sangatlah sempurna. Dari developing karakternya bagi aku sangatlah sempurna. Dan karena sempurna aku kasih skor 10 untuk developing karakternya.
Nah sekarang kita masuk ke bagian scoring atau musik. Kita bahas dulu dari opening dan endingnya. Openingnya secara visual menggambarkan sejarah dari Takopi. Nah untuk musiknya saya itu ya netral. Tapi dari segi tipe suara penyanyinya yang tinggi dan cempreng, bagi aku ini tuh ingin memberikan kesan honey trap juga. Seakan-akan ingin memberikan pesan kalau ini itu adalah anime yang happy dengan lagu dari penyanyi yang suaranya itu cempreng. Tapi isinya, gelap banget. Jadi itu sangatlah luar biasa. Banyak sekali honey trap di anime ini. Mulai dari visualnya hingga musiknya penuh akan honey trap. Nah untuk endingnya saya sangat suka. Saya nggak pernah skip endingnya karena saya sangat suka atau ya endingnya tuh bagus banget. Jadi untuk opening dan endingnya saya tidak ada masalah. Nah untuk scoring atau background musiknya, anime itu juga penuh akan scoring. Kayak tiap momen itu pasti ada scoringnya. Satu-satunya tempat atau waktu tidak ada scoringnya adalah di bagian yang menegangkan. Tapi selain itu pasti selalu ada scoring. Dan ini adalah eksekusi yang bagus banget. Karena memang ketika ambience-nya itu sedang tegang, bagusnya scoring itu emang dikosongkan atau didiamkan. Jadi dari eksekusi scoring itu sangatlah luar biasa. Sangatlah pintar mereka itu untuk mengeksekusi scoringnya. Apalagi di endingnya, yaitu ending di mana Shizuka berjalan sambil menggendong Takopi. Itu scoringnya luar biasa. Sangatlah pas banget dengan ambience-nya. Jadi bagi aku untuk scoringnya tidak ada yang miss, alias sempurna, tidak ada kesalahan. Dan karena sempurna, lagi-lagi aku kasih skor 10 untuk scoring atau musiknya. Ini dari tadi aku kasih skor 10, ini luar biasa banget sih bagi aku. Nah sekarang kita masuk ke bagian keseruan atau ketegangannya. Anime itu sangatlah seru dan juga tegang. Selain itu anime ini juga sangatlah menyayat hati. Ketika dengan pembuliannya, tegang banget. Aku sangat merasa takut ketika Marina membuli Shizuka. Jadi aku tahu perasaan Takopi ketika tahu kalau Shizuka itu dibully sama Marina. Lalu pas Marina ngajak Shizuka ke hutan, itu juga tegang banget. Karena aku tahu ini tuh akan jadi hal yang tidak baik-baik saja. Dan apakah Marina itu akan melakukan hal buruk terhadap Shizuka? Kalian tonton sendiri karena itu itu kaget banget pokoknya. Nah kalau ngomongin seiyuu, anime itu menggayat banyak sekali seiyuu populer. Bahkan beberapa di antaranya adalah favorit saya, seperti ada Ueda Reina, Ohara Konomi, dan juga Mamiko Noto. Lalu ada juga seiyuu veteran, kayak misalkan Osaka Ryota, Uchiha Mayumi, Mamiya Kurumi, dan Kawada Shinji. Nah selain itu ada juga seiyuu baru yang lagi naik daun, yaitu Nagase Anna yang di tahun kemarin atau di tahun 2023 aku masukin sebagai seiyuu pemula terbaik di tahun itu. Jadi dari segi seiyuu, anime ini tuh nggak kaleng-kaleng, sangatlah serius. Makanya voice actingnya itu nggak ada yang miss. Semuanya sangat lapas, sangatlah cocok. Apalagi karakter Shizuka yang diisi oleh Ueda Reina. Serius, Ueda Reina itu bagi aku emang cocok ngisi karakter yang manipulatif. Karena ya Shizuka itu adalah karakter yang manipulatif ya. Makanya cocok banget diisi sama Ueda Reina. Dan ya memang Ueda Reina itu udah ngisi banyak karakter manipulatif atau karakter cegil. Seperti misalkan Shinjo Akane dari Gridman, lalu Mihie Miyah dari Harmony. Dan lagi-lagi bagi aku sempurna banget. Dari segi seiyuu, ketegangan, keseruan sempurna banget. Dan gak ada missnya, gak ada kesalahannya. Nah karena sempurna, lagi-lagi aku kasih skor 10 untuk keseruan dan juga ketegangannya. Ini skor 10 ke 6 ya yang aku kasih untuk anime ini. Nah tadi kita udah bahas dari segala sisi. Sekarang kita masuk ke final skornya. Karena sejak awal aku kasih skor 10 ya, dari story-nya sampai keseruan ketegangan, semua itu aku kasih skor 10, maka ya otomatis Takopi ini final skornya aku kasih 10 atau sempurna. Dan itu bagi aku skor yang sangat tinggi banget. Dan menjadi anime kelima yang pernah aku kasih skor 10. Selain Evangelion, Fruit Basket, Kaguya-sama, Zakyo Terror, dan sekarang Takopi no Genzai. Dan ini, Takopi ini secara otomatis menjadi anime kelima terbaik yang pernah saya tonton. Dan itu luar biasa banget. Jarang-jarang saya itu ngasih skor 10 ke sebuah anime. Ya dengan sekarang maka saya itu baru ngasih skor 10 ke 5 anime. Jadi coba bayangin, aku yang udah nonton banyak anime dan juga udah ngonten anime dari tahun 2017, aku itu baru ngasih skor 10 ke 5 anime.
Dan yang kelima adalah Takopi. Itu luar biasa banget. Itu dia review anime Takopi no Genzai atau Takopi Original Sins, sebuah anime yang penuh akan makna dan menjadi anime kritik sosial terhadap toxic parenting yang menimbulkan pembulian di dalam kalangan anak-anak. Nah, apakah anime ini tuh layak ditonton? Ya, kalian nilai sendirilah dari video saya ini. Saya udah ngasih skor 10 ke anime ini, yang mana saya itu ngasih skor 10 ke 5 anime doang. Jadi kalau misalkan nilai 10 saya itu tidak membuat kalian ingin nonton anime Takopi, ya udah, saya tidak punya lagi alasan untuk merekomendasikan anime Takopi kepada kalian. Tapi memang anime Takopi itu ya tidak cocok untuk kalian yang nyari anime yang happy-happy atau ya anime yang senang-senang. Emang tidak cocok karena Takopi ini penuh akan kritik, penuh akan makna tersirat. Apalagi ya plot utamanya itu adalah toxic parenting. Itulah sebuah plot yang berat banget karena itu menjadi permasalahan di masyarakat sekarang ini. Nah, selain plot utamanya yang berat banget, subplotnya juga berat banget karena tentang pembulian anak SD. Jadi ya mau plot utamanya ataupun subplotnya sama-sama berat. Jadi kalian yang punya hati Hello Kitty, ya kalian jangan nonton anime inilah. Jadi kalian yang nyari anime dengan story yang kaya atau story rich dan juga anime yang penuh makna atau ya anime tentang kritik sosial, kalian cocok atau sangat rekomen untuk nonton anime Takopi. Jadi sampai di sini video saya kali ini, video review anime Takopi no Genzai atau Takopi Original Sin. Jadi like jika suka video ini, share sama kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video. Jadi bye bye dan adios.